Selamat siang, Mama. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa bersama. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Selesai. Silakan duduk. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua? Ya, Bu. Baik, kalau hadir semua, mari kita dengar Ibu tanya dulu, berapakah panjang saluran pencernaan pada manusia dari mulut sampai anus? Nah, kemudian proses apa yang terjadi pada organ pencernaan makanan? Pernahkah kalian melihat orang yang sedang makan? Ya, Bu. Pernah? Ya, Bu. Ya. Makanan itu masuk ke dalam mulut, ya tidak? Ya, Bu. Nah, begitu makanan itu masuk ke dalam mulut, proses apa yang terjadi setelah makanan itu sampai di mulut? Kemudian organ apa? Organ apa yang dilalui oleh makanan? Organ apa saja yang dilalui makanan sampai ke dalam mulut? Organ apa saja yang terlibat? Ya, baik. Anak-anak, hari ini kita bicarakan tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, dengan tujuan pembelajaran hari ini, setelah anak-anak diskusi sebentar, diharapkan mampu menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia dan juga mampu menganalisis cara kerja usus dengan atau melalui percobaan. Bisa paham itu? Bisa. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan kegiatan berikut. Saya sudah siapkan LKPD. Tahu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, ada dua kegiatan ini sebentar. Dua LKS ini atau LKPD ini. Kalian setelah melakukan percobaan lalu diskusikan seperti apa yang kita lakukan selama ini. Ya toh? Nah, saya bagi LKPD-nya per kelompok. Tadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya toh? Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Dan kalian kerja, ya, diskusi. Kegiatan ini saya kasih waktu cuma 10 menit. 10 menit mulai dengan sekarang. Kalian kerja mengikuti langkah-langkah LKPD. Cepat. Ya, silakan mempresentasikan hasil percobaannya itu dan diskusinya itu di depan
kelas. Ya, yang pertama kelompok 1. Kelompok Kak Evi maju. Yang lain dulu. Tanggapi. Ada pertanyaan silakan bertanya ya. Kesempatan yang diberikan kepada kami, tentu saja kami mempresentasikan hasil dari pembukaan program ini. Saya persilakan. Berdasarkan percobaan saya, apa yang air banyak dan mengapa? Setelah kami mengamati bahwa jawaban kain handuk lebih menyerap air karena kainnya sangat tebal dan memiliki bulu sehingga dapat menyerap air lebih banyak. Nomor 2, apa perbedaan permukaan kain handuk dengan permukaan dalam usus halus? Dari pengamatan kami, kain handuk sangat tebal dan memiliki bulu-bulu, sedangkan usus halus tipis. Ketiga, jelaskan struktur apa yang membedakan keduanya. Jawab pertama, dari struktur badan, kain handuk lebih tebal daripada usus halus. Kesimpulan, kain handuk lebih tebal dan memiliki bulu-bulu sehingga menyerap air lebih banyak, sedangkan usus halus lebih tipis daripada kain handuk dan memiliki sifat lentur. Sekarang berikan kepada Mila untuk disebutkannya. Nama organ 1. Mulut, berfungsi untuk menghancurkan makanan. 2. Kelenjar air lidah, berfungsi untuk menghasilkan enzim petialin. 3. Kerongkongan, berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 4. Hati, berfungsi untuk berperan dalam proses detoksifikasi. 5. Lambung, berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara. 6. Pankreas, berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen. 7. Usus besar, berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. 8. Usus halus, berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. 9. Yang lain dengar. Berfungsi sebagai lubang keluarnya feses. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami silakan teman-teman kelompok untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan tanggapi. Itu sudah kasih kesempatan dari kelompok 1. Siapa yang bisa tanggapi silakan. Bagaimana menurut kelompok 2, 3, dan 4? Ayo. Kelompok 2 ada tanggap? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, saudara sekalian, terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan. Ya, kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan
kelamin dari darah dan menyimpannya. Lambung berfungsi mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi. Pusat berfungsi sebagai penyerapan air dan pengukuran makanan. Usus halus berfungsi sebagai pencernaan terakhir sebelum zat makanan diserap. Anus berfungsi sebagai tempat keluar. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman-teman kelompok yang ingin bertanya. Silakan, sudah kasih kesempatan. Ada bertanya, silakan. Kelompok 2 sudah kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ada pertanyaan? Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, mari. Ya, kelompok 3. Cepat. Terima kasih Pak Guru kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mendemonstrasikan hasil diskusi kami. Saya silakan kepada teman Irfan membacakan. Berdasarkan percobaan, kain apa yang menyerap lebih banyak dan mengapa? Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, yang menyerap air lebih banyak yaitu kain handuk karena memiliki jonjol-jonjol struktur yang mirip seperti usus halus. Nomor 2, apa perbedaan permukaan kain handuk dengan permukaan dalam usus halus? Perbedaannya, usus halus memiliki struktur yang memperluas bidang, sedangkan kain handuk mempunyai struktur yang tebal. Jelaskan struktur apa yang membedakan keduanya. Usus halus memiliki struktur yang memperluas bidang, sedangkan kain handuk mempunyai struktur yang tebal. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan, kain handuk memiliki jonjol-jonjol yang menyerap air lebih banyak, sedangkan usus halus memiliki struktur yang memperluas bidang. Nama organ mulut berfungsi sebagai pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Nama organ nomor 2, kelenjar lidah berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau enzim sialin. Nomor 3, kerongkongan berfungsi menutup ujung saluran pernapasan atau laring. Nama organ nomor 4, hati berfungsi memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah. Nama organ nomor 5, lambung berfungsi membunuh kuman. Nama organ nomor 6, pankreas berfungsi menghasilkan cairan pankreas. Nama organ nomor 7, usus besar berfungsi mengatur kadar air. Nama organ nomor 8, usus halus berfungsi mencerna lemak. Nama organ nomor 9 berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Baik, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Kami silakan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kami. Silakan. Yang bisa tangkap silakan. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman Ivan, saya persilakan. Nomor 1, berdasarkan percobaan, kain apa yang menyerap air lebih banyak? Mengapa? Jawab, kain yang menyerap air lebih banyak adalah kain handuk. Karena kain handuk lebih tebal daripada kain kambing. Apa perbedaan permukaan kain handuk dengan permukaan dalam usus halus? Perbedaannya adalah permukaan kain handuk lebih kasar daripada usus halus. Jelaskan struktur apa yang membedakannya? Jawab, perbedaannya adalah karena dalam usus halus terjadi
antibakteri dan enzim amilase. Bokong untuk berbokongan, fungsinya untuk berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong polusi ke dalam lambung. Hati fungsinya sebagai proses detoksifikasi dan sebagai organ penyimpanan. 5. Lambung berfungsi berkontraksi untuk mengandung bolus. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan hormon-hormon insulin. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Usus halus berfungsi menyerap zat-zat makanan. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Demikian saja ibu kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, silakan. Ada tanggapan, silakan. Nah, lihat di sini. Ibu sudah katakan tadi, organ pada manusia itu, organ pencernaannya itu terdiri atas dua. Yang pertama, organ utama yang berupa saluran pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Ya. Sedangkan organ tambahan atau aksesori yang pertama hati, kantung empedu, dan pankreas. Kalian sudah amati pada LKPD, betul? Nah, lihatlah ini. Tadi kita bicarakan tentang sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak lihat, ini orang yang sedang makan, kemudian ini tadi yang kalian maksudkan, ya. Dari mulut sampai ke anus. Itu sudah didiskusikan. Lihat, mulut, ya, mulut. Di dalam mulut kan ada gigi, langit-langit, lidah, ya tuh. Habis itu kelenjar ludah. Iya. Dilihat dari bentuk dan fungsinya, gigi itu kan ada 3. Ya tuh, gigi seri, gigi taring, dan gigi gerak. Gigi seri dia berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring dia berfungsi untuk merobek makanan. Ya toh? Nah, gigi gerak untuk apa? Mengunyah makanan. Bagus. Ya. Kemudian, ya, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Ya loh, pencernaan mekaniknya itu makanan masuk ke dalam mulut sampai di mulut kunyah-kunyah, ya loh, dilumatkan oleh gigi. Gigi itu yang disebut mekaniknya, proses pencernaan secara mekanik. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara kimiawi itu, ya, berarti fungsinya apa itu tadi? Ludah, yaitu melumatkan, membasah, akhirnya pelan-pelan makanan itu bisa ditelan. Ya toh? Dan proses ini yang dibantu oleh enzim. Nah, saya tidak jelaskan enzim apa. Nanti kita bicarakan pertemuan berikut, kita bicarakan tentang enzim. Ya? Nah, sudah ya? Nah, kemudian lidah fungsinya itu untuk apa, Nak? Lidah fungsinya untuk apa? Untuk apa dia? Nah, sebagai perasa makanan. Lidah tuh. Nah, habis itu memposisikan makanan agar mudah ditelan. Ya tuh. Nah, sedangkan ludah, kelenjar ludah itu fungsinya untuk apa? Ayo, berpikir. Kelenjar ludah fungsinya untuk apa? Membantu kita untuk menelan makanan. Ya tuh, mudah kalau dia sudah lembek, mudah untuk telan ke kerongkongan. Ya tuh, organ yang pertama tadi mulut, organ yang berikut adalah
Kerongkongan. Nah, apa fungsinya kerongkongan? Kerongkongan. Ya, sebelum anak-anak menjawab, coba kalian telan air ludah. Coba. Telan. Nah, apa yang kalian rasakan? Kerongkongan itu bergerak, toh? Nah, kalau dia bergerak berarti itu yang disebut gerak peristaltik. Peristaltik. Lihat ini. Lihat anak-anak. Ini mulut tadi saya jelaskan. Ini kerongkongan. Ini. Lihat. Makanan itu tadi masuk ke mulut. Terus dia makanan ini tadi ya. Makanan ini dia akan bergerak. Nah, di sini dibantu oleh enzim juga. Nah, dia dicerna secara kimiawi, bergerak, menghasilkan gerak peristaltik. Makanan itu didorong ke lanjutannya, organ lanjutan yaitu ke lambung. Ini model lambung. Lambung ini anak, kalau kamu amati lambung itu terdiri 3 bagian, yaitu fundus, kardiak, kemudian pilorik. Nah, pilorik ini namanya badan lambung. Ini bisa lihat? Bisa lihat? Bisa. Nah, kalau bisa ya? Nah, lihat. Ada 3 bagian tadi, kardiak, ya ini kardiak, fundus yang berbentuk bayu, kemudian ini piloris. Piloris itu hubungan antara lambung dengan usus. Ini. Nah, kemudian ya makanan anak-anak dicerna lagi. Dicerna di sini. Di lambung itu tadi. Yang fungsinya itu tempat penampung sementara. Ini. Nah, bisa paham itu? Nah. Kemudian ya ini di sini nih di lambung ini dicerna tadi dibantu oleh enzim. Enzim saya belum jelaskan, pertemuan berikut baru kita jelaskan tentang enzim. Nah, dari situ 3 bagian fungsi daripada lambung tadi Ibu sudah jelaskan bahwa fungsinya itu tempat penampung sementara makanan ya. Nah, terus dari sini lambung dia masuk ke kemana? Usus halus. Nah, makanan yang kita makan itu kalau sudah di lambung dicerna, kalau dia sudah lembek halus, dia masuk ke usus halus. Ini model usus halus. Bisa lihat? Nah, usus halus ini ya fungsinya menyerap sari-sari makanan. Nah, dari lambung tadi dia masuk ke usus halus. Usus halus ada 3 bagian. Lihat, ada 3 bagian lambungnya. Lihat, ada yang istilahnya itu usus 12 jari. Usus 12 jari bahasa ilmiahnya duodenum. Kemudian yang berikut adalah usus apa? Ya, usus tengah. Bahasa ilmiahnya adalah ya, duodenum. Kemudian yang ketiga ini adalah usus penyerapan. Ya, usus penyerapan. Ya, dong? Nah, lihat. Dicerna anak-anak, dicerna juga dibantu oleh enzim di dalam usus halus ini. Ya, karena dia tadi fungsinya menyerap sari-sari makanan, berarti makanan yang bisa dimanfaatkan itu yang diedarkan ke seluruh tubuh, yang tidak bisa dicerna itu yang masuk ke usus besar. Ini masuk ke usus besar. Inilah modelnya usus besar. Lihat, usus besar ini. Lihat, sudah lihat modelnya? Nah, sudah sama di buku dong? Nah, lihat, ini modelnya. Nah, fungsi usus besar ini adalah untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, di usus besar ini, ya,
dibantu oleh bakteri yang namanya bakteri Escherichia coli. Bakteri itulah yang membuat sisa makanan itu busuk. Ya. Atau ada di antara kalian yang sisa makanan atau fesesnya itu wangi? Tidak dong? Nah, rasanya besar itu rasanya bau kan? Nah, bau itu kerjanya bakteri Escherichia coli. Nah, intinya tadi sudah. Nah, dari situ makanan itu, ya, makanan ini dia masuk ke ini dari usus besar. Makanan itu masuk ke yang lain. Sisa makanan dari usus besar ini tadi dibantu oleh bakteri Escherichia coli sehingga feses itu kan bau, ya toh? Nah, yang fungsinya tadi usus besar ini adalah mengatur kadar air pada sisa makanan, ya toh? Dicerna juga, ya. Nah, dari usus besar ini dia masuk ke ini rektum dan anus. Nah, kamu lihat rektum, ini namanya rektum. Rektum itu adalah jalur yang dilalui oleh sisa makanan atau yang dilalui oleh kotoran. Itu rektum. Kalau sisa makanan kita sudah ada di rektum ini, perut kita terasa sakit, ya kan? Nah, kalau perut sudah rasa sakit berarti dia sudah penuh di situ. Cepat-cepat kita dibuang air besar, ya kan? Nah, kalau tahan itu yang menyebabkan gangguan pada tubuh, ya kan? Atau di antara anak-anak ini yang bisa tahan itu tidak boleh dia keluar, tetap di dalam tubuh. Bisa? Tidak boleh tahan. Kalau kita rasa air besar, lanjutkan. Karena dia ini sasarannya. Karena ini jalurnya yang dia lalui. Itu rektum namanya. Dia lalui kotoran itu sampai pada tempat tujuan atau tempat pembuangan terakhirnya itu adalah anus. Ini anus. Anus itu adalah lubang. Ya, lubang keluarnya kotoran. Anus. Inilah anus. Lubangnya kotoran itu keluar. Anus. Ya, tempat pembuangan yang terakhir. Ya. Ini anus. Lihat ya. Anus. Atau yang disebut itu tadi adalah proses pelepasan feses yang disebut defekasi. Inilah anus. Sudah? Dengan fungsi-fungsinya bisa pahami tadi? Bisa. Jadi makanan itu yang kita makan itu awalnya tadi dari organ mulut sampai ke anus. Atau ada di antara kalian yang setiap hari dia makan terus, tidak pernah keluar. Kotorannya itu tetap ada di dalam usus besar. Ada di antara kalian? Tidak dong? Baik, itu penjelasan dari ibu organ dari mulut sampai ke anus. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ayo saya kasih kesempatan. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Saya ulangi, tadi proses pencernaan itu ada dua, yaitu proses pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Kimiawinya tadi apa, mekaniknya itu apa? Sudah jelas tentang itu? Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ayo, kalau ada silakan. Tidak ada pertanyaan? Anak-anak tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Baik.
pos evaluasi, ambil kertas, anak-anak kerja buka buku halaman 205 nomor ya, kerja nomor 7, 8, 9, 10. Kerja nomor 7, 8, 9, 10. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan 5 menit. Ya. Cepat. Jangan lupa tulis nama kelas. Silakan kamu. Iya, baik anak-anak. Kalau sudah semua, mari kita lanjutkan dengan kegiatan kita yang terakhir, penutup. Di antara anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahaskan kali ini? Silakan. Bagaimana kesimpulannya dari materi yang kalian kerjakan, kemudian Ibu jelaskan. Bagaimana kesimpulannya? Ayo silakan. Kesimpulannya bagaimana? Tidak ada? Kesimpulannya, Ebi bagaimana? Ebi bisa? Kalau menurut saya kesimpulannya, setelah Ibu memberikan sebuah contoh dan soal-soal yang Ibu berikan kepada kami bisa dapat mengetahui tentang sistem pencernaan pada manusia. Itu saja kesimpulan yang saya bisa berikan. Ya, baik, itu menurut Ebi. Tepuk tangan untuk Ebi. Ya, satu orang lagi kesimpulannya. Ayo. Tadi pengamatannya itu kan dari mulut sampai ke anus. Kesimpulannya ada? Iya. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan makanan dimulai dari beberapa organ, yaitu pertama mulut, kelenjar lidah, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, dan anus. Iya, mari kita tepuk tangan. Iya, baik anak-anak, kesimpulannya ya, organ pada sistem pencernaan manusia tadi ada 2 bagian, yaitu bagian organ bagian utama tadi dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ tambahannya tadi adalah hati, apa lagi? Kantong empedu dan pankreas. Bisa paham itu? Ya. Yo, baik. Yang berikut saya kasih tugaskan, ya. Saya harapkan anak-anak baca buku peserta didik halaman 203 untuk pertemuan
pertemuan berikut kita bicarakan tentang enzim yang terdapat pada alat-alat pencernaan manusia. Ya. Dan yang kedua, anak-anak kerjakan tugas halaman 205 tadi STS-nya nomor 1 sampai 3. Itu yang anak-anak kerjakan di rumah masing-masing. Sudah dengar anak-anak? Sudah. Ya, baik. Sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Selesai. Ya, anak-anak, selamat siang.